Baik, selamat pagi anak-anak Bapak kelas 10 IPA 1 ya. Selamat pagi. Tentunya barangkali ini pertemuan atau tampak muka dari saya sebagai guru mapel ya. Selama semester 1 kemarin sama sekali karena memang tak ada tatap muka, belajar kita daring, semua lewat online. Itu pun berupa materi. Kalaupun ada video, itu video pembelajaran YouTube yang notabene penjelasan materinya bukan saya ya. Hanya memang ya, karena pembelajarannya daring, dari materi siapapun dari YouTube itu bisa kita upload ya. Sebenarnya dari guru ataupun tidak dari guru materinya sama ya. Jadi secara khusus kalaupun materi yang selama ini kalian lihat dari upload yang saya buat bukan dari saya penjelasannya, tapi lebih kurang sama ya. Pertama sekali di awal semester 2 ini saya mau memberi pengarahan dulu terhadap kalian selaku anak didik kelas 10 IPA 1 yang mengikuti pelajaran matematika ya. Yang pertama, walaupun dari awal pembelajaran masuk kelas 10 kalian sudah belajar daring dengan saya, bagi saya partisipasi yang sudah kalian lakukan selama ini cukup bagus ya, tidak mengecewakan. Walaupun 1-2 orang mungkin masih perlu banyak pendampingan ya, tapi secara umum sudah bagus. Nah, kalau boleh saya katakan, pada umumnya memang anak-anak IPA ya seperti itu. Tidak perlu banyak petunjuk, nasihat yang harus disampaikan, sudah banyak melakukan inisiatif yang bisa menunjukkan kemandirian. Terlebih di pembelajaran daring yang tidak bisa kita elakkan seperti sekarang, kemandirian itu sangat-sangat penting, sangat-sangat harus kita inisiatif sendiri ya. Sebelum lebih jauh ke sana, saya mau sampaikan dulu, berhubung pembelajaran kita masih daring, dipastikan selama Januari belajarnya daring ya. Walaupun belajar daring, seperti saya katakan tadi, kemandirian itu penting ya. Masalah belajarnya bukan karena daring atau tatap muka. Bahkan bagi sebagian orang barangkali ya, pembelajaran mandiri daring itu ya tak ada beda dengan tatap muka. Karena masalahnya bukan karena daring atau tatap muka. Masalahnya ada inisiatif mau tahu tidak, ada inisiatif belajar tanpa pendampingan tidak ya. Nah masing-masing tiap manusia itu sudah ada kemampuan yang sudah dibawa atau kemampuan awal sejak lahir, kemampuan alamiah ya. Contoh misalnya kalau kita kembali ke masa-masa kecil, memang harus perlu didampingi, makan disuap misalnya ya, memakaikan baju harus dibantu, takut akan kegelapan misalnya ya. Lama kelamaan hal-hal seperti itu kan dengan sendirinya hilang ya. Kita tidak perlu lagi harus disuap, tidak perlu lagi harus dikenakan dibantu memakai pakaian ya. Tidak takut lagi akan kegelapan di malam hari misalnya. Nah, itu kan otomatis muncul sendiri dalam diri kita ya. Itu artinya kemampuan mental itu seiring usia bertambah semakin menunjukkan kemandirian ya, semakin menunjukkan bahwa tanpa bantuan atau pendampingan pun dengan sendirinya kita bisa melakukan apa yang perlu untuk kita lakukan. Tentunya untuk kebaikan ya, atau untuk tujuan yang pengembangan diri.
ya. Nah, demikian halnya dalam belajar untuk mengerti suatu materi atau topik pelajaran, ya. Kalian gali dalam diri kalian, dari dirinya masing-masing, bahwa kemampuan untuk mengerti tanpa pendampingan itu memang secara alamiah bisa ada, ya. Nah, benar kalau di sekolah pasti didampingi atau dibantu oleh guru. Tapi itu pun tak selalu, kan begitu, ya. Nah, misalkan setelah ada penjelasan dari guru, tindak lanjut berikutnya adalah dikerjakan sendiri oleh siswa atau peserta didik tanpa pendampingan guru. Nah, sama aja, ya. Walaupun sebenarnya sekarang daring tanpa didampingi guru, ya, sumber-sumber yang bisa kita lihat pun sudah gampang, ya. Banyak video-video pembelajaran yang ada di internet. Nah, bahkan materi yang saya sengaja upload itu, kalau kalian perhatikan, sebenarnya sudah banyak yang sudah terupload di internet juga, di website, ya. Sengaja saya lakukan itu untuk memudahkan kalian juga mengerti materi itu karena tanpa pendampingan guru, ya. Kemudian di awal-awal KD pelajaran selalu saya sertai dengan video YouTube, ya. Nah, selebihnya tidak ada video-video lain lagi, ya, karena pertimbangan kalaupun tidak banyak video yang saya buat, saya upload, masalahnya di paket data, ya. Paketnya tak mencukupi. Paketnya bahkan, ya, tak sanggup untuk mengupload atau mendownload materi-materi yang disampaikan di kanal pembelajaran, apakah itu Classroom atau Edmodo, ya. Nah, jadi kalaupun tidak banyak video, itu tadi mengantisipasi supaya paket datanya tidak terlalu berat. Karena kita tahu mengakses video atau ya video lah, ya, itu butuh paket data. Sementara data yang kita ada, katakanlah terbatas, tapi usahakanlah, ya, karena memang tuntutan belajarnya demikian. Nah, paket datanya diantisipasi, ya, tidak sampai habis, ya. Meski kalau tak salah sampai sekarang masih ada bantuan paket. Selama 1 bulan ini barangkali masih ada paket dari kementerian terkait, ya. Mudah-mudahan nanti di akhir Januari selesai, masuk bulan Februari kita sudah tatap muka, walaupun terbatas, dalam artian masih menjalankan protokol kesehatan. Seperti apa teknisnya nanti, ya, kita belum tahu, ya, menunggu keputusan atau arahan dari Dinas Pendidikan, ya. Nah, yang berikut, barangkali saya perlu minta maaf, dalam artian saya tidak bisa mengoreksi secara cepat keseluruhan hasil kerja yang kalian upload di Classroom, ya. 1-2 orang mungkin ada terkoreksi, ya. Hanya tidak bisa semuanya, berhubung karena kelemahannya mengoreksi lewat HP tidak semudah mengoreksi kalau kita pegang kertas langsung, ya. Kalau kita pegang langsung bukunya, kertasnya, dengan gampang kita bolak-balik, bisa dikoreksi mana bagian-bagian yang harus diperbaiki atau tidak benar sama sekali. Nah, kalau dia di HP kan harus menggeser-geser monitor HP, diperbesar, diperkecil, jadi agak ribet. Nah, untuk mengoreksi 1-2 kertas butuh waktu yang lumayan banyak, di samping monitornya terlalu kecil, diperbesar, diperkecil, nah, ribet, ya. Belum lagi kelas yang saya masuki 8 kelas, ya. Kalau rata-rata satu kelas 30, berarti dalam 1 minggu 30 kali 8, 240 koreksian, nah, yang harus saya koreksi. Kalau 1 hari minimal 1 kelas,
katakan tadi 30, nah 30 satu hari. Nah, kalau satu minggu 240. Jadi ribetnya di sana tadi. Tapi satu hal mau saya katakan, kalaupun hasil tugas yang kalian sampaikan di GC itu tidak saya cantumkan skorannya, tidak ada scoring di situ. Setiap kali tugas yang kalian upload, itu orang per orang saya buka, saya cek ya, saya lihat satu persatu. Nah, jadi tidak asal-asal. Meski tidak sempat saya scoring di sana, pekerjaan orang per orang itu tetap saya lihat. Jadi tetap ada penilaian apakah itu layak dinilai bagus atau layak kurang. Hanya memang tidak segera tercantum tadi. Nah, cukup saya buka satu persatu untuk memberi catatan koreksian ribet ya. Jadi saya minta maaf untuk hal itu. Saya katakan tadi bukan berarti hasil pekerjaan kalian itu tidak saya lihat ya. Jadi walaupun nantinya selama Januari ini kita daring, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan ya. Nah, saya tetap melihat itu orang per orang, setiap pekerjaan yang sudah kalian upload di GC. Nah, ya yang berikut, secara khusus juga kalau absensi saya lihat sudah bagus ya. Nah, saya mau absensi pembelajaran daring ini ya selama JP yang berjalan ya. Misalkan kalau kita hari Senin seperti ini, JP-nya dari 11.35 sampai 12.45 ya. Jadi absensinya hanya sebatas jam tersebut. Nah, tapi kalau pengerjaan tugas itu tak terbatas ya, 24 jam. Walaupun secara teknis pembatasan waktu di GC itu ada, misalkan sampai jam sekian ya. Ya konsekuensinya kalau melewati jam tersebut dengan sendirinya di GC tertulis terlambat ya. Nah, dalam artian juga saya sebagai guru melihatnya berarti walaupun mungkin secara skor pengerjaan tidak berkurang, tapi secara penilaian karakter sudah ada catatan, artinya tidak tepat waktu ya, disiplin kurang atau acuh barangkali ya. Nah, tapi saya lihat tidak banyak itu di kelas kalian. Nah, saya sungguh katakan tadi tidak mengecewakan ya. Nah, berikut untuk semester 2, apa-apa yang seperti di semester 1 tetap berlaku di semester 2 ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, semangat belajarnya jangan sampai hilang ya, walaupun daring, walaupun sama sekali belum menginjakkan kaki di kelas di SMA 21, karena siswa baru di kelas 10 ya. Hanya tuntutan belajar harus daring, jadi tidak tahu, belum menduduki bangku sekolah di spesifiknya SMA Negeri 1 Batam. Apa boleh buat, keadaan yang harus memaksa kita seperti itu ya. Mengingatkan itu juga, jaga kesehatan ya, karena corona di Indonesia belum beredar apalagi hilang ya. Yang ada pemberitaan meningkat dan ada jenis-jenis corona baru. Nah, walaupun mungkin kita merasa gimana ya, nah, tidak mungkin sampai ke kita ya, tidak bisa seperti itu ya, tetap antisipatif. Kalau katanya tak boleh berkerumun, ya jangan sampai tak ada hal-hal penting melakukan tindakan berkerumun. Katanya memakai masker ya dipakai ya. Tidak karena COVID, tanpa COVID pun kita harus menjaga kesehatan ya. Nah, jadi di usia kalian masih muda seperti ini ya, jangan sepele ya, penyakit itu tidak mengenal usia ya. Saya kira itu. Untuk hal-hal yang lain bisa ditanya di pembelajaran daring atau di WA ya. Bisa secara japri, istilah sekarang dijapri ke yang bersangkutan ya. Saya selaku guru kalian pun ya silakan ya. Kalau masih bisa saya bantu,
saya bantu. Kalau harus kita cari sama-sama kita mencari jawaban pertanyaan itu. Misalnya bertanya tentang materi pelajaran, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, pembelajaran kita masih daring. Walaupun daring bukan berarti semangat belajarnya berkurang, ya. Masalah belajar itu bukan karena daring atau tatap muka, tapi masalah menggali potensi dalam diri, ya. Menggali potensi dalam diri itu ya kita, bukan orang lain. Jadi katakanlah karena pembelajaran ini daring, inilah saat yang paling tepat, ya, bisa kita katakan kita menggali potensi kita semaksimal mungkin tanpa pendampingan guru, ya. Sebenarnya bukan tak didampingi, hanya terbatas karena pola pendampingannya daring, ya. Nah, baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengantar pembelajaran kita di awal semester ini, semester 2, ya. Jadi kalau selama SMA kalian 3 tahun, semesternya itu dihitung 1, 2, 3, 4, nanti di kelas 11, 5, 6 di kelas 12. Jadi sekarang kalian semester 2, semester genap, nominal genapnya 2, ya. Demikian sedikit arahan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, terlebih dilaksanakan. Saya yakin tadi sebagai pembelajar yang memilih jurusan IPA, yang notabene biasanya pembelajaran yang cepat tanggap, ya, pembelajar yang cepat tanggap. Bukan berarti yang IPS tak cepat tanggap, tapi ya kalau diminta ada bedanya, jelas bagi saya ada bedanya, ya. Itu yang sudah saya lihat selama 1 semester ini. Saya katakan tadi aktivitas kalian sepanjang semester 1 bagi saya cukup bagus, tidak mengecewakan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dimengerti, bisa dilaksanakan. Sampai bertemu di pertemuan daring-daring berikutnya. Sekian dan terima kasih.